Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, hari ini Bapak akan kembali bertemu kalian untuk menjelaskan tentang penilaian harian terpadu yang akan dilaksanakan di Semarang 8 Jakarta. Pada hari ini kita akan berlatih tentang soal-soal atau soal yang pernah keluar pada penilaian harian tersebut. Untuk siswa kelas 11 IPS dan 11 lintas minat geografi, materi uji penilaian harian pertama yaitu posisi strategis Indonesia dan poros maritim dunia, ya. Kita lanjut ya ke latihan tersebut. Ini soal latihan penilaian harian 1, posisi strategis Indonesia dan poros maritim dunia. Kita buka soalnya. Ini soalnya sayang, ini soal latihan untuk PH terpadu pada minggu depan yang akan dilaksanakan oleh kita bersama. Latihan soal penilaian harian terpadu Semarang 8 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih satu jawaban yang paling tepat. KD-nya adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita menggunakan pola pilihan majemuk ya ABCDE sebanyak 50 soal. Pada paparan ini Bapak hanya memaparkan sebanyak kurang lebih 40 soal ya, 40 soal. Moga-moga bisa memberikan gambaran soal yang akan keluar pada penilaian harian di minggu depan seperti apa. Soal nomor 1. Indonesia memiliki banyak gunung api dan termasuk negara yang rawan bencana alam. Hal ini disebabkan oleh, pada bagian soal ini, kalimat utamanya adalah banyak gunung api dan termasuk negara rawan bencana. Pada materi pelajaran posisi strategi Indonesia, kita mempelajari ada beberapa posisi atau letak, ya. Yang pertama namanya letak astronomis, yang kedua letak geologis, yang terakhir namanya letak geografis. Letak astronomis itu berhubungan dengan posisi lintang dan bujur. Saya ulangi, berhubungan erat dengan posisi lintang dan bujur. Posisi lintang itu berhubungan erat dengan yang namanya iklim, ya, iklim matahari. Jadi nanti ada lintang 0 derajat, lintang 23,5 dan sebalik ya, lintang 45 dan lintang 90 atau di atas sana gitu kan. Nah, lintang ini berhubungan dengan iklim ya, iklim wilayah. Kita disebut iklim tropis, nanti ada subtropis dan sebagainya. Jadi lintang itu hubungannya dengan iklim. Yang kedua yaitu dengan bujur ya. Posisi astronomis yang kedua adalah bujur. Bujur itu berhubungan erat dengan perbedaan waktu. Kenapa? Karena bola bumi itu kan 360 derajat. Satu hari sama dengan 24 jam. Jadi bola bumi itu terbagi menjadi 24 jam waktu. Karena kita berada di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat timur, maka kita punya 46 derajat ya. Kalau dibagi setiap jam adalah 15, kita punya 3 beda waktu. Itu yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, kita bicara letak geologis. Geologis itu berhubungan erat dengan pembentukan muka bumi, Indonesia berdasarkan dari kejadian-kejadian endogen. Jadi kejadian pembentukan bumi berdasarkan tabrakan lempeng dan sebagainya. Karena kita merupakan tabrakan dua lempeng besar, ya, dua tabrakan lempeng besar, maka mengakibatkan kita menjadi wilayah yang satu mempunyai gunung api yang banyak, disebut sebagai ring of fire, ya. Yang kedua, tabrakan dua lempeng juga sering mengakibatkan gempa tektonik. Salah satu yang paling besar adalah ketika terjadi tsunami, itu gempa tektonik bawah laut ya. Jadi saya ulangi, kalau kita bicara geologis, kita bicara tabrakan lempeng. Nah, bencana alam itu hubungannya dengan tabrakan lempeng tadi, yaitu bisa jadi gunung api atau adanya tsunami. Jadi jawaban soal ini adalah rawan bencana alam itu karena berada pada 3 pertemuan lempeng. Di antara dua benua itu letak yang ketiga namanya letak geografis. Di Lalaiga Katulistiwa itu letak geologis. Sebagai negara kepulauan
ini geografis. Dipengaruhi oleh angin musim, itu letak astronomis ya. Letak ketiga namanya letak geografis, letak berdasarkan posisi di antara dua benua atau dua samudera ya. Jadi jawaban nomor 1 itu C. Nomor 2, ciri hutan hujan tropis. Ingat ya, Indonesia dengan posisinya yang berada di antara dua benua dua samudera itu bertiup angin besar, yaitu ada angin muson barat, ada angin muson timur. Angin muson barat membawa curah hujan besar. Dari mana dia? Dari Asia, membawa air banyak ya, menyebabkan curah hujan ya yang besar. Sementara angin muson timur berasal dari Australia yang membawa curah hujan sedikit karena uap air sedikit. Pergerakan hujannya itu bergerak dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa sampai ke Pulau Nusa Tenggara. Ibarat sebuah ember, maka ketika jatuh di Sumatera embernya penuh, air hujan banyak. Yang kedua akan berkurang di Pulau Jawa, dan terakhir airnya habis di Pulau Nusa Tenggara. Sehingga iklimnya pun terbagi 3 berdasarkan Recoven ya. Itu ada iklim AF, AM, dan AW. AF itu hutan hujan tropis, hutan hujan tropis ya, artinya walaupun di daerah tropis hujannya besar sekali. Yang kedua itu wilayah AM atau hutan musim, adanya di Pulau Jawa. Contoh yang paling gampang biasanya itu di wilayah-wilayah yang ada hutan jatinya ya. Yang ketiga itu wilayah yang kurang curah hujannya, iklimnya AW. Jadi dia banyaknya padang sabana bersuhu udara lebih panas. Maka jawaban soal nomor 2, hutan yang selalu basah dan lembab. Saya ulangi, hutan yang selalu basah dan lembab. Jawaban C dan D, yang C itu Nusa Tenggara, yang D itu Pulau Jawa. Jelas? Berikutnya, nomor 3, dampak positif letak geografis. Letak geografis tadi Bapak katakan apa? Di antara dua benua dan dua samudera. Dampak positif letak geografis. Kita lihat, tanah menjadi subur. Ini bukan. Tanah menjadi subur itu akibat gunung berapi. Indonesia memiliki iklim tropis yang selalu hijau. Ini juga berdasarkan letak lintang bujur astronomis ya. Pulau-pulau di Indonesia, yang tadi tanah Indonesia menjadi subur itu geologis ya, karena berhubungan dengan gunung api. Yang B itu karena iklim, jadi berdasarkan astronomis. Yang berikutnya adalah pulau Indonesia menjadi daerah wisata. Ini kan keuntungan ekonomis ya. Yang D, Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan. Iya, karena letak dua benua dua samudera, praktis antar benua ketika akan berpindah ke benua lain pasti lewat Indonesia ya, maka Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan. Ini jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 4, potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim adalah kemaritiman itu bicara bukan hanya laut, bukan hanya pesisir, tapi juga semua sumber daya laut yang ada sampai kepada wilayah-wilayah perairan pulau-pulau lain. Dengan kondisi sebenarnya kita bicara luasnya perairan laut dan sumber daya ikan ya, sumber daya ikan. Jadi jawaban nomor 4 itu E. Maritim bicara kelautan ya, maritim bicara kelautan. Nomor 5, berikut ini sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi yang berasal dari bahan bukan fosil. Saya ulangi, bukan fosil. Ya. Yang A, biofuel dan gas alam. Gas alam itu biasanya keluar sebelum minyak bumi, berarti bagian dari fosil. Biogas, biomasa. Biogas itu bagian dari gas alam. Bukan. Biogas sama biomasa itu dari makhluk hidup. Ya. Berikutnya adalah minyak bumi dan batu bara. Ini pasti fosil. Sinar matahari dan angin. Ini bukan fosil.
air tanah dan hujan. Hujan tidak ada sumber energi. Biogas biomasa boleh jadi pilihan, tapi saya lebih memilih yang bukan fosil. Itu jelas-jelas sinar matahari dan angin, ya, sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, ya. Jadi jawaban yang nomor 5, saya lebih memilih sinar matahari dan angin. Jelas-jelas bukan fosil, ya. Jadi kalau disuruh memilih antara biogas dan biomasa, saya lebih memilih sinar matahari dan angin, karena biogas itu bisa juga dari yang bukan fosil, ya, jadi makhluk hidup, ya, kotoran hewan atau dari tanaman yang diekstrak, ya, dengan tambahan dari bahan-bahan tertentu. Jadi saya milih untuk jawaban yang kelima itu D, sinar matahari dan angin, karena diminta oleh adalah memilih salah satu jawaban yang paling tepat, ya. Jadi saya milihnya sinar matahari dan angin. Berikut ini yang menjadi kendala dalam pemanfaatan pangan, khususnya perikanan adalah berikut ini yang menjadi kendala dalam pemanfaatan yang diminta pemanfaatan pangan, ya. Apa tuh? Jawabannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, ya. Kita lebih suka makannya ayam dan daging, ya. Kita lebih suka memakan ayam dan daging, padahal produksi ikan kita besar, ya. Nomor 7, letak geografis Indonesia sangat strategis. Kenyataan ditunjukkan oleh posisi strategis, letak geografis yang strategis, itu intinya. Maka jawabannya adalah letak geografis. Apa tuh? Batas Indonesia antara dua benua, dua samudra. Jawabannya adalah yang B. Ya, saya ulangi, saya berikan warna aja, saya lupa agar nanti tidak lupa lagi. Kurangnya sadaran, ini saya berikan warna merah biar lebih jelas. Oke, biar nanti kamu tidak salah lagi. Oke, maaf, ini yang D. Jadi hujan di domestik selalu basah, sehingga kalau nanti saya ada salah, saya bisa perbaiki, ya. Oke, lanjut ya nak. Nomor 8, karakteristik wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh posisi lintang. Indonesia juga dipengaruhi oleh posisi lintang, ya, berarti bicara iklim. Jawabannya apa? Jawabannya yang B, curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Oke. Sehingga kita hanya punya dua musim hujan dan musim kemarau. Soal nomor 9, beberapa negara di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Selatan berada di sekitar. Saya ulangi ya, kalimatnya di sekitar, bukan dilewati. Di sekitar itu bukan harus dilewati, yang diminta adalah di sekitar ekuator. Dengan iklim tropis seperti Indonesia, negara yang dimaksud adalah, saya milihnya ini, ya, kalau yang di sekitar. Tapi kalau yang dilewati berbeda tentunya, ya. Oke, ini di sekitar ekuator. Pada saat Indonesia merdeka tahun 45, panjang laut teritorial hanya 3 mil, diukur dari garis pantai setiap pulau. Dampak dari tersebut adalah, jawaban saya C. Kenapa C? Karena kan antar pulau cuma 3 mil, sementara banyak pulau yang jaraknya lebih dari 3 mil. Artinya di antara pulau itu ada wilayah laut bebas. Nah, kita tidak mau itu. Jadi tahun 45 hanya 3 mil, sehingga kapal asing boleh tuh berlabuh di tengah-tengah lautan yang kita nggak berhak untuk mengusir karena di laut bebas, kan? Dengan kondisi itu, keamanan wilayah kepulauan berbahaya gitu loh. Seperti itu, ya. Nomor 11, Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. Upaya peningkatan perekonomian nasional melalui jalur laut adalah, ini jadi upaya yang harus dilakukan Indonesia agar mengantisipasi ini jalur nih, apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah menjadikan sebagai jalur penghubung perdagangan dunia. Gitu loh. Contohnya adalah kalau kita lihat hampir kapal-kapal besar yang mengangkat peti kemas itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan peti kemas mungkin, ya, itu selalu lewat ke Singapura. Untuk apa? Mengisi bahan bakar, mengambil air apa? Air bersih selama perjalanan, termasuk pasokan makanan.
berlabuhnya di Singapura gitu loh. Suatu saat kita harus berusaha mengganti Singapura menjadi itu kapal berhentinya di Pulau Batam. Itu pemasukan sekali. Nomor 12, ribuan pulau tersebar di wilayah laut Indonesia. Upaya yang tepat untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia adalah apa nih? Upaya yang tepat menghubungkan pulau, ya. Kita nggak mungkin membuat jembatan antar pulau, riskan sekali. Kita punya 13.677 pulau. Cara yang paling baik adalah membuka aksesibilitas. Jadi kalau membuka akses berarti menyiapkan. Apa yang disiapkan? Pelabuhannya, kapalnya, gitu loh. Kalau membangun galangan kapal buat apa gitu, berbagai lokasi galangan kapal loh, tempat dock kapal ya, kita butuh aksesibilitas. Jadi pulau-pulau besar itu dibuat pelabuhan besar. Untuk pulau-pulau yang kecil ya pelabuhan cukup kecil aja, maka kapal-kapal yang berlabuh di pulau besar ya kapal besar. Untuk yang pulau kecil ya menggunakan perahu kecil, itu namanya akses, dibuka akses. Jadi ada jalur antar pulau Nusantara, ada jalur yang untuk pulau-pulau kecil. Berikutnya, tol laut menjadi program pembangunan pemerintah. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, Indonesia memiliki modal awal, yaitu modal awalnya adalah kita punya ALKI, alur laut. Ya, alur laut sudah dibuat, sudah ada, dan itu menjadi jalan gitu loh, menjadi jalan untuk kapal-kapal, ya. Nomor 14, Lautan Indonesia merupakan wilayah marin mega biodiversity, ya. Pengertian istilah tersebut adalah ini marin mega biodiversity, yaitu adalah Laut Indonesia banyak memiliki keanekaragaman biota, ya. Besar nih mega ini, banyak ya. Saya lebih memilih jawabannya E, ya. Kira-kira ada nggak yang jawabannya agak rancu? Saya jadi kepikiran juga ini. Oke, jawabannya coba ubah ganti dengan ini. Dengan Indonesia merupakan ekosistem biota laut yang besar. Coba ya nanti Bapak lihat lagi ya. Bapak agak ragu nih. Ini ekosistem biota laut yang besar merupakan ekosistem biota. Jadi Bapak ubah jawabannya untuk 14. Coba jawabannya Indonesia merupakan ekosistem biota laut yang besar, ya. Oke. Nomor 15, pengaruh letak Indonesia terhadap aspek ekonomi adalah pengaruh letak astronomi. Astronomi berarti lintang bujur, benar? Lintang bujur ya, terhadap ekonomi nih. Kita lihat, astronomis itu berarti kan lintang itu masalah iklim, kalau bujur masalah waktu, ya. Coba kita lihat satu-satu jawabannya. Yang pertama, karya seni budaya, ini nggak ada. Memiliki 3 daerah waktu. Ada aspek ekonominya nggak? Kalau ini geografis, ya. Kalau ini juga astronomis, tapi dalam bidang perekonomian. Apakah perekonomian berhubungan dengan ini terlalu jauh? Maka paling mungkin jawabannya adalah kita bicara waktu, bisa tidak bicara perdagangan dunia. Bisa saja sih, tapi ini aspek ekonomi. Sebentar, memiliki musim hujan kemarau. Bapak milih yang D. Karena biasanya kalau musim hujan itu bicaranya adalah masalah pertanian, ya. Itu hubungannya dengan perekonomian. Kemarau itu pada saat nanti banyak tidaknya hasil yang didapat. Jadi Bapak milih yang nomor 15, ya. Itu D jawabannya. Tetap ya nak ya, kalau masih ada yang ragu, kita compare ya. Moga-moga kita bisa saling berbagi kesalahan Bapak di mana, kekurangannya di mana. Buat saya nggak masalah. Nomor 16, pengaruh letak geomorfologi. Pernyataan menentukan ada tidaknya mineral yang dikandung oleh batuan tersebut.
Adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh pada jenis tanaman. Menentukan kepadatan penduduk, misalnya tempat yang morfologi daerahnya berbukit terjal, kepadatan penduduknya sedikit. Menentukan kesuburan tanah berdasarkan kandungan mineral di dalamnya. Tersebarnya deretan pulau yang mengaruhi keragaman budaya. Kita lihat, ini bicaranya geomorfologi. Geomorfologi berarti permukaan bumi. Kita lihat, nomor 1 ini benar. Benar? Iya, 1 benar. Karena menentukan daerahnya mineral, itu geomorfologi. Yang kedua, adanya suhu bukan. Kepadatan penduduk, iya. Ini benar. Kesuburan tanah, apakah geomorfologi menentukan kesuburan tanah? Apakah geomorfologi menentukan keragaman budaya? Ya. Jadi jawabannya 345 atau 135. Kalau 4 menentukan kesuburan tanah berdasarkan kandungan mineral, apa karena geomorfologi? Oke, sebentar, Bapak harus memilih. Oke, Bapak memilih yang 345. Bapak memilih yang ini. Asumsinya begini, kalau kandungan menentukan kesuburan tanah itu, kalau geomorfologinya dataran rendah, biasanya berdasarkan batuan yang turun ke bawah. Endapan tanah yang terus ke bawah itu mengandung tanah, jenis tanahnya, mineralnya apa saja, Bapak pakainya itu. Tapi kalau menentukan artinya mineral yang dikandung oleh batuan, itu nggak selesai. Tapi yang saya adalah pengaruh geomorfologi Indonesia, maka saya menentukannya jawabannya 345. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi. Salah satu daerah Indonesia yang memiliki potensi lautan berupa terumbu karang adalah Kabupaten Wakatobi. Sektor ekonomi yang cocok untuk pembangunan di wilayah Wakatobi adalah, kalau bicara potensi lautan berupa terumbu karang, itu pasti bicara pariwisata, nggak ada yang lain. Kenapa? Keindahan bawah laut, ya. Luas terumbu karang Indonesia adalah sekitar 18% dari luas terumbu karang dunia. Fungsi ekologis yang diminta, fungsi ekologis terumbu karang. Apa tuh? Sebagai terumbu karang itu mengurangi deburan ombak lautan. Itu fungsi ekologis, ya. Ekologis itu berhubungan erat dengan lingkungan sekitarnya, ya. Nomor 19, Indonesia saat ini diharapkan pada masalah krisis energi listrik. Dilihat dari potensinya, pembangkit tenaga listrik yang paling mudah didapat dan efisien adalah pembangkit listrik tenaga. Gimana sih? Tenaga ini harusnya dibuang kalimatnya. Oke. Tenaga air jawabannya, ya. Karena paling gampang, ya. Save dulu ya, biar nggak hilang. Nomor berikutnya, cadangan gas alam yang baru ditemukan potensinya sangat besar terdapat di wilayah Natuna. Ini yang lagi diperebutkan, ya. Beberapa negara melihat Natuna sebagai potensi gas alam. Kalau yang Arun, Tarakan sudah berlangsung, ya. Tapi kalau Natuna sedang dijajaki. Salah satu dampak pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Australia bagi Indonesia adalah, jawabannya ini pasti gempa bumi dan tsunami, gitu loh. Dampak pertemuan. Oke. Salah satu ciri daerah yang terdapat dimanfaatkan sebagai penghasil sumber energi alternatif berupa pembangkit tenaga angin adalah kecepatan angin tahunan 34 sampai 45 meter per detik, ya. Ini bicara anginnya masalahnya. Kalau anginnya lebih dari itu bisa tornado, ya. Jadi ada skala angin. Nah, kalau tidak salah yang sudah dibangun yaitu di Sidrap, ya, di Sulawesi, ya. Itu ada wilayah namanya Sidrap, itu pakai baling-baling, nah. Kalau nggak salah 76 meter kalau tidak salah. Ininya baling-balingnya itu sudah berfungsi di Sidrap sana. Jadi tidak semua wilayah yang bisa dipakai, nak. Dekat pantai kan banyak angin, Pak. Iya, tapi kan mendirikan baling-baling dekat pantai juga ngeri juga. Jadi harus ada wilayah yang dikosongkan. Intinya sih bukan hanya ada angin, berapa anginnya gitu loh. Kalau dekat pantai anginnya lebih kuat, lebih parah, ya ngeri juga. Itu malah bisa ngerusak dan sebagainya.
Oke, kalau angin orografis itu angin yang naik ke pegunungan, angin yang naik ke pegunungan. Padahal daerah yang datar luas juga bisa, karena ada angin kan. Oke. Kawasan pesisir Indonesia cukup potensial untuk pengolahan energi dari arus laut. Contoh manfaat energi baru dan terbarukan berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu ini pesisir ya, pengolahan energi arus laut. Maka kita bicara yang D, apa tuh? Mendukung pengembangan teknologi kelautan berbasis karakter fisik arus pasang surut. Ini kan arus laut, arus pasang surut ya, dipakai untuk pembangkit energi. 24. Pemerintah Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga angin di Sulawesi. Ini dia yang tadi saya Bapak bicarakan. Pembangunan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan negara Denmark. Keuntungan yang diperoleh Indonesia atas program tersebut adalah, jawabannya adalah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik melalui diversifikasi energi. Kenapa? Karena wilayah Sulawesi itu beberapa wilayah anginnya bagus, sudah diukur pas untuk tenaga angin ya. Nomor 25, tanaman jarak dapat menghasilkan energi biodiesel. Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memproduksi tanaman jarak sejak 1990. Indikator yang harus dipertimbangkan pengembangan jarak sebagai bahan baku adalah jawabannya modal yang besar untuk pembibitan ya. Sebenarnya ada dua hal. Yang pohon jarak itu pohon yang dapat ditanam di tanah yang tidak bagus ya, yang tidak bagus. Jadi butuh lahan besar dia. Karena pohon jarak itu kan harus diambil tanamannya ya untuk menghasilkan buah jaraknya itu. Seperti itu. Jadi jawaban saya modal yang besar untuk pemilihan bibit. Wilayah-wilayah yang dipakai biasanya tanah-tanah yang kritis yang masih bisa ditemui tanaman jarak. Nomor 26, sumber energi. Sumber energi terbarukan sesuai dengan huruf terbarukan ya. Maka jawabannya adalah geotermal, air, biomasa. Gambut itu nanti larinya ke batu bara, sama ini ya. 27. Letak geografis Indonesia memberikan pengaruh terhadap perubahan musim. Letak geografis memberikan pengaruh perubahan musim, seperti adanya musim hujan. Hal ini dipengaruhi oleh, ini jawabannya ini, perbedaan suhu tekanan. Sebenarnya geografis itu lebih ke arah letak posisi Indonesia ya. Karena posisi Indonesia itu ada perubahan musim, yaitu adanya angin musim dari barat dan ke timur. Maka jawabannya adalah yang B. Indonesia dikatakan sebagai pos dunia. Hal disebut dilatar belakangi oleh, ini jawabannya adalah letak Indonesia strategis. Banyaknya pulau belum tentu, tapi strategisnya itu ya, di antara perlintasan perjalanan perdagangan ya, yaitu 2 benua dan 2 samudra. Indonesia memiliki banyak gunung api dan termasuk negara yang rawan bencana alam disebabkan oleh berada pada 3 pertemuan lempeng dunia. 30. Dampak positif letak geografis Indonesia adalah letak geografis Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan. 31. Perhatikan hal berikut. Energi kelautan Indonesia yang terbarukan juga oleh energi kelautan yang terbarukan ya. Pasang surut, gelombang laut, panas laut, ini perbedaan suhu namanya. Jadi jawabannya 1, 2, 4. Adakah? Ada. Kalau jawaban 3, 4 itu kan tidak di laut ya, tidak di laut. Setiap bulan Oktober, April Indonesia mengalami musim penghujan. Hal itu terjadi karena adanya tiupan angin ke selatan dari daratan Asia. Jenis angin disebut sebagai angin muson barat. Angin muson timur, angin kering dari Australia dia. Daerah gurun pasir dengan curah hujan amat kecil, temperatur udara serta 40 derajat dan tiupan angin yang kuat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Informasi yang harus diketahui untuk masalah listrik adalah kekuatan angin dan kapasitas produksi. Itu penting ya.
Nomor 34, sebagian besar mineral Indonesia merupakan bahan galian endapan organik. Sumber daya alam yang tergolong bahan galian, sumber daya alam yang tergolong bahan galian, yaitu coba lihat yang bahan galian. Nuklir bukan, panas bumi, batu bara iya, panas bumi digali enggak? Minyak bumi dan biomasa ini bukan, ini ya. Jadi yang paling mungkin yang mana yang paling mungkin? Yang paling mungkin bahan galian batu bara dan minyak bumi karena berbentuk ya. Saya milihnya yang B ya, bahan galian. Oke. Nomor 35. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut. Sumber daya alam biotik ditunjukkan oleh angka biotik oleh angka. Pemanfaatannya adalah ini biotik, ini biotik. Mutiara biotik bukan. Nah, ini soalnya susah. 1, 2, 3 batu apung, tapi nggak biotik dia. Ini biotik pasti. 24 biotik, 24 biotik. Oke, saya milihnya 245. 245. Kalau disuruh memilih, saya milih 245. Oke. Dengan asumsi mutiara menjadi biotik. Gitu loh. Dengan asumsi ya, dengan asumsi menjadi biotik. Ganggang laut 24, iya ganggang laut tuh makhluk hidup. Oke, coba jawabnya ini 245 ya. Nanti kalau ada pembaruan atau hal yang baru yang bisa menjelaskan lebih dari itu, saya akan coba ubah ya. Nomor 36, wilayah angka 1 dan 2 seperti gambar memungkinkan kembangkan energi alternatif. 1 dan 2, jawabannya B ini. Jawabannya B. Nomor 37, berikut bukan dari pilar utama mewujudkan sebagai poros maritim dunia adalah, nah ini jawabannya yang bukan. Oke, 38. Berikut negara-negara yang termasuk Indonesia menjadi awal kancuran kecuali Jepang. Awal kancuran kejayaan maritim loh ya. Oke. Kecuali Jepang. Ini kan awal Indonesia merdeka, awal kerajaan-kerajaan ya, pancuran kejayaan negara maritim Indonesia. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda ya. Berikutnya, dalam wilayah yang lebih luas, wilayah internasional, pelayaran dilakukan dalam rangka mendorong aktivitas perdagangan. Nomor 40, sumber energi terbarukan ramah lingkungan yang terdapat di Indonesia secara antara lain yaitu ramah lingkungan, energi terbarukan ramah lingkungan. Apa tuh jawabannya? Para siswa sekalian, ada beberapa soal yang saya masih ragu, tapi saya harus memilih jawabannya. Saya pilih itu dulu. Nanti kalau ada perbaikan, saya akan review ulang dan akan saya perbaiki pada paparan berikutnya. Minimal tidak hanya beberapa soal yang saya tadi agak ragu, jadi agak lama berpikirnya. Moga-moga ini menjadi kebaikan untuk kita agar kita bisa saling berbagi dan saling menyampaikan informasi di bagian mana yang saya salah ya. Demikian para siswa, moga-moga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.